Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Lili Hidayati dari Prodi PAUD 2019 Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Masih dalam memenuhi tugas UTS di semester 7. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang peran keluarga dalam mengembangkan kreativitas anak. Sebelumnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyurita Anggreni, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kreativitas dan inovasi. Juga kepada teman-teman satu prodi yang selalu solid mendukung berlangsungnya proses pembelajaran. Mari kita lanjut. Baik, sebelum memaparkan apa yang menjadi peran keluarga dalam mengembangkan kreativitas pada anak, terlebih dahulu marilah kita pahami apa itu kreativitas. Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang ketika mengekspresikan dan menghasilkan sesuatu hal baru di mana hal tersebut belum pernah dihasilkan oleh orang lain. Kreativitas yang tampak pada anak berbeda dengan orang dewasa. Kreativitas seorang anak bisa muncul jika terus diasah sejak dini. Anak yang aktif dalam berbagai hal merupakan anak yang kreatif. Lalu bagaimana agar anak kreatif? Sama seperti perkembangan kepribadian, perkembangan kreativitas anak terkait erat dengan pola asuh. Kreativitas bukanlah anugerah yang diberikan Tuhan dalam bentuk jadi, melainkan membutuhkan proses untuk mendapatkannya. Proses ini tentu butuh campur tangan orang tua sebagai konseptor yang berperan penting dalam menentukan hitam putihnya masa depan anak. Itulah peran orang tua dalam mengembangkan kreativitas anak. Orang tua berperan sebagai konseptor. Menjadikan anak yang kreatif tidaklah semudah membalik telapak tangan. Butuh upaya keras, berkesinambungan, serta kesabaran ekstra untuk melalui tahap demi tahap sesuai perkembangan kemampuan berpikir anak. Dan berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk membangun kreativitas anak. Yang pertama, membangun kepribadian atau karakter. Orang tua yang paham akan senantiasa menstimulasi atau merangsang aktivitas berpikir dan bersikap anak sesuai dengan standar sosial atau agama. Hal kedua yang dapat dilakukan orang tua untuk membangun kreativitas anak adalah memilihkan sarana bermain yang sesuai. Dengan bermain, anak sekaligus belajar tentang konsep, bentuk, ukuran, warna, jumlah, dan kegunaan objek. Karena itu, orang tua sedapat mungkin menyediakan sarana dan alat bermain yang dapat merangsang kreativitas anak. Tentu saja sarana dan alat bermain ini harus sesuai dengan kemampuan berpikir dan daya interaksi anak. Kemudian yang ketiga, kenalkan anak dengan lingkungan sosial. Karena kelak anak akan bermasyarakat dalam alam pergaulan dewasa. Selanjutnya, hal yang keempat, yakni ajak anak berhubungan dengan alam. Maksudnya, hal ini dapat merangsang imajinasi anak untuk dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di alam. Dan yang kelima, harus diingat, jangan asal melarang.
Karena seringkali cara pandang terhadap suatu masalah antara orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda. Sesuatu yang menurut anak-anak baik untuk dikerjakan bisa jadi sebaliknya di mata orang dewasa. Untuk itu, selami pikiran anak-anak, pahami maksud dari apa yang dia kerjakan dan jangan asal melarang. Hal yang keenam, fasilitasi anak untuk menilai dunia. Dapat dilakukan dengan cara bangun kepedulian anak terhadap lingkungannya agar aktivitasnya terbina dari kegiatan anak ketika bereksplorasi. Yang ketujuh, hal yang dapat dilakukan orang tua untuk mendukung kreativitas anak adalah mendukung penilaian dan pemahaman anak yang unik. Orang tua perlu menjaga agar kepedulian dan rasa ingin tahu anak tidak hilang. Yang kedelapan, menggugah anak dengan rangsangan yang beragam. Perkaya wawasan anak perlu dilibatkan secara aktif. Selain imajinasinya diperkaya, ia juga perlu menjalani secara konkret aktivitas-aktivitas dalam setiap ranah kehidupan. Dan yang kesembilan, orang tua dapat mengevaluasi dari hasil kreativitasnya. Maksudnya kreativitas anak di sini. Hendaknya kita menilai hasil kreativitas anak dengan menggunakan perspektif anak, bukan melalui perspektif kita sebagai orang tua. Karena setiap kali kita mengevaluasi hasil tersebut, kita harus selalu memberikan dukungan, penguatan sekaligus pengarahan. Begitu juga sebaliknya, jauhi celaan dan hukuman agar anak kita tetap kreatif. Jika tadi kita membahas hal-hal yang dapat mendukung kreativitas anak, berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan kreativitas anak. Yang pertama adalah perasaan takut gagal. Perasaan ketakutan ini menghambat perkembangan kreativitas karena biasanya hukuman yang diperoleh atas kegagalan yang dirasakan oleh anak itu jauh lebih berat dibandingkan dengan hadiah yang diterima oleh anak-anak. Yang kedua, anak terlalu terpaku pada tata tertib dan tradisi sehingga seringkali menghambat adanya inovasi baru. Hal ini seringkali kita sebagai orang tua kurang untuk menyadarinya. Yang ketiga adalah orang tua terlalu melindungi anak. Mungkin orang tua tanpa sadar seringkali memaksa anak menyesuaikan diri dengan imajinasi dan fantasi orang tua. Yang keempat, biasanya anak terlalu mengharapkan hadiah bila dihadapkan pada sebuah tugas tertentu, dan hal ini dapat juga menjadi hambatan anak untuk berkreasi karena ia akan fokus pada hadiah saja. Yang kelima, faktor hambatannya adalah setiap anak adalah unik, maka jangan pernah mereka dibanding-bandingkan agar tidak timbul perasaan inferior atau rendah diri pada anak-anak. Dari pemaparan di atas, maka saya menyimpulkan bahwa seorang anak pada dasarnya adalah gelas kosong yang siap diisi oleh orang tuanya. Jika orang tua dapat memanfaatkan tumbuh kembang anak untuk mengembangkan kreativitasnya dengan baik,
maka kedepannya anak itu akan mempunyai jiwa yang kreatif. Disinilah peran orang tua dalam membimbing anaknya sangat dituntut untuk berhati-hati dan teliti, karena salah sedikit saja dalam membimbing anak akan berakibat sangat fatal. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan berpantun. Dari Cikini diantar polisi, kelewat malam sampai Bekasi. Sampai di sini berpresentasi, semoga dapat memotivasi. Demikian, semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk semua para pecinta anak usia dini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.